Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amilin yuqarribuna ila hubbik. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Muhajirin Jojoran 1 ya. Kita selepas maghrib kita menghibur diri ya. Menghibur diri ya untuk kita sama-sama mengkaji ilmu Allah ya, Quran wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai mukjizat terbesar sepanjang zaman ya. Kemarin kalau disampaikan oleh Ustadz Alif, kalau mukjizat para nabi yang lain itu berupa fisik. Nah, kalau Al-Quran ini tidak hanya fisik ya, tapi juga adalah bagian dari sifat Allah ya, bagian dari sifat Allah yang tidak akan pernah punah ya sampai akhir zaman. Kalau para nabi mukjizatnya sudah selesai ya, kalau Rasulullah meninggalkan Al-Quran yang mukjizatnya akan terus abadi sampai hari kiamat. Ya. Kita sampai kemarin pada suratul Fajri, ayatnya yaitu sebentar. Iya, kemarin berapa ini? Iya, tampak ya, ada ya. Oh iya. Apa kurang besar? Cukup besar, kurang gede. Gini, gini ya. Sebentar, belum jauh kok. Sebentar. Mana ini ya? Oh ini, ya. Kalau nggak salah ayat 9, ayat 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan, yaitu kemarin masuk ke ini, yaitu ayat ke-8. Alam alam apa? Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Oh ini kita ikut ke belakang dulu aja. Kita berikutnya aja biar enak. Ini ya, yaitu ini ya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apa ini? Hal fi dzalika, bukankah yang demikian ini ya, kalau diartikan perkatanya, hal itu adalah huruf istifham. Hal fi dzalika, di dalam yang demikian tadi adalah qasamun, adalah sumpah, li untuk di memiliki hijr ya. Hijr tadi kemarin istilah akal ya, sini ya, akal ini. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ya, berarti kita ini Rasulullah menyampaikan kepada kita sebelumnya ini gini. Sebelumnya digambarkan bagaimana tentang keutamaan waktu fajar ya, yaitu waktu subuh, banyak kemuliaan-kemuliaan di dalamnya, termasuk di sana ada doa-doa yang dikabulkan pada waktu subuh. Kemudian diantaranya adalah waktu kita awal puasa ya, dan macam-macam ya. Wal fajr walayalin asr, dan malam-malam yang 10. Layalin itu jamak dari lail. Lailun itu mufrad. Kalau layalin itu adalah jamak ya. Layalin. Sebenarnya layali ya, bukan tanwin. Nah, tanwinnya adalah tanwin iwat itu. Kemudian pengertian malam-malam yang 10, ada yang mengatakan di 10 bulan Ramadan ya, di 10 malam terakhir. Kemudian ada yang mengatakan, tafsir yang mengatakan yaitu pada bulan Dzulhijjah. Setelah ini ya, sekarang kita bulan Dzulqa'dah, setelah ini adalah bulan Dzulhijjah, yaitu bulan haji ya. Jadi 10 malam, 10 hari, malam pengertiannya juga adalah hari. 10 hari di bulan Dzulhijjah yang sangat mulia, memiliki kemuliaan, yaitu sampai Rasulullah katakan pahalanya bisa mengalahkan ketika orang berperang, berjihad dengan jiwa dan raganya, dan kemudian dia tidak pulang ya karena jadi terbunuh, maka itu bisa mengalahkan pahala dari itu tadi, malam-malam yang 10 tadi. Jadi sangat besar pahalanya ya. Walayal wasaf'i wal water. Wasaf'i ya, yang berpasangan, dan wal water yang ganjil. Kalau yang berpasangan hampir semua
Allah ciptakan makhluk ini berpasangan, ya, siang malam, ya, bulan bintang, kaya miskin, ya, laki-laki, perempuan, yang wal laili apa wasaf'i wal water, yang ganjil wal water itu ganjil, itu adalah zat Allah, ya, Allah ganjil, tidak memiliki apa pasangan. Jadi kalau misalkan ada kita mengatakan semua makhluk itu pasti punya persamaan, binatang banyak jumlahnya, manusia apalagi ya banyak jumlahnya, dan mereka akan eh, memiliki kesamaan-kesamaan antara makhluk yang satu dan yang lain. Kecuali Allah, ya, Allah adalah walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamainya, atau laisa kamislihi sayun. Laisa tidak ada kamislihi semisalnya sayun, sesuatu pun, gitu nggih. Kemudian kita lanjutkan di sini, sebentar ya, kita lihat ya. Wal laili idza yasr, dan pada malam hari ketika berlalu, ya. Kemudian di sini semua itu, ya, ini dikatakan di ayat kelima, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Bukankah ini istifham, ya? Apakah kalau ini saya ini menampilkan ini adalah sebenarnya dalam tatanan bahasa Arab namanya i'rab. I'rab itu artinya adalah dalam kalimat itu punya kedudukan, ya, sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek. Contoh ini ya, contohnya di sini misalkan contoh di sini adalah misalkan ini. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Wal fajri. Ini ada wawu, ya, kemudian al fajru. Wawunya adalah al wawu harfu jarin. Nah, ini kedudukannya dalam bahasa Arab seperti itu. Wawu adalah huruf jar. Wa qasmin, dan sumpah. Ya, wawu sumpah. Wal fajr, demi waktu fajr, ya. Wal duha, demi waktu duha, ya. Wal asr, demi waktu asr. Ya, jadi wawunya di sini wawu harfu jarin, wawu qasmin, dan sumpah. Mabni itu dalam bahasa Arab ada dua jenis, mabni dan mu'rob. Kalau mu'rob itu belakangnya bisa berubah. Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Nah, kenapa jadi Muhammadan? Kenapa jadi Muhammadin? Kenapa jadi Muhammadun? Tergantung dari dalam kalimat itu posisinya seperti apa. Kalau sebagai subjek biasanya Muhammadun. Kalau sebagai objek Muhammadan. Kalau kemasukan huruf jar Muhammadin. Nah, gitu nggih. Itu ketika di akhirnya itu bisa berubah namanya mu'rob. Tapi ketika dia nggak bisa berubah namanya mabni. Nah, yang ini wa itu mabni, ya. Mabni alal fathi wa. Mabni itu tetap nggak bisa berubah alal fathi wa. Fathah kan wa. Ya kan? Wa. Nah, dilihat dari harokatnya wa. Nah, di sini dia adalah namanya mabni. Kemudian wa dan al-fajru. Nah, al-fajru di sini adalah ismu majrurin, isim yang dijerkan, artinya dikasro, ya, bil wawi, oleh wawu tadi, oleh wawu, ya. Wa alamatu jarihi, dan tanda-tanda jarnya al kasrotu, yaitu dikasro. Kemudian dikatakan wal jaru, dan huruf jar, wal majruru, dan isim yang dijarkan muta'alikun, terkait, ya, bi fi'li, dengan fi'il mahdufin, yang tidak ditampakkan, yang tersembunyi. Maaf, ini saya nggak bahas macam-macam, coba nggak ngeluh kok ya, pusing, jangan. Cuma jelaskan saja. Ini juga nggak ada panjang-panjang, nanti pusing nanti ya. Oke, ini saya cuma menyampaikan. Ini adalah Quran itu begitu dalam. Di sini nanti ketemu ininya, apa itu? Apa jenenge? Ilmu balagonya, sastranya. Dalam banget ini. Maka di kadang-kadang itu kita tuh seperti berenang di lautan yang sangat luas. Gak bisa. Kita tenggelam di dalamnya itu gak ya. Itu luas sekali Quran itu. Ini baru sisi ilmu nahunya, ya. Kemudian nanti ditambahkan ada balaghah. Balaghah itu ada banyak kitab, ya. Ada Uqudul Juman, ada Jawharul Maknun, ya. Ada balaghah wadiah, ya, macam-macam. Jadi ini maksud Pak Fauzin, maksud saya ini saya cuma menjelaskan aja. Nah, yang ini kita coba lebih sederhanakan, ya. Disederhanakan. Nanti biasanya Mas Indra ikut takut, Mas Indra. Pak Fauzi, itu apa? Nah, bisa dicek nanti di irobnya.
Itu apa huruf apa? Nah, ini mufrad, apakah jamak, apa dari mana asalnya, apakah sama dengan ini? Nah, itu nanti bisa dilihat di i'rabnya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan ya, monggo. Saya cuma menyampaikan aja. Gitu nggih. Nah, kita kembali ke sini ya. Hal ini istifham ya. Hal artinya bertanya. Hal fi huruf jar ya. Apakah di dalam dalika yang demikian ini yang tadi disampaikan di atas tadi, dalika yang sudah disampaikan tadi, qasamun ya adalah sumpah. Li bagi di yang memiliki ya ini ada tiga. Li di hijr. Li untuk ya bagi untuk di yang memiliki hijr akal. Nah, gitu gitu. Allah katakan tadi tentang waktu fajr, tentang malam-malam yang 10, tentang yang ganjil dan yang genap. Itu ternyata Allah ingin menggugah akal kita. Ya, iya ya. Allahu Rabbul Alamin. Semua alam ini ciptaan Allah. Nah, kita digugah untuk itu. Ini yang untuk surat Fajr ini audiennya Mekah ya. Apa Mekah kafir Quraisy belum kemasukan orang Yahudi. Nah, gitu ya. Masih asli kafir Quraisy belum hijrah Rasulullah. Lanjut ya. Kemudian ayat berikutnya Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini sudah semarik ya. Istifham juga. Tidakkah? Lam. Apakah lam tidak? Ya. Apakah lam tidak? Lam itu namanya kalau dalam bahasa Arab namanya harfu jazm atau nafi. Membuat menyangkal. Ya. Taro itu melihat. Ya, taro melihat. Kalau lam berarti tidak melihat atau belum melihat. Nah ini juga kalau dalam bahasa Arab taklam ini namanya harfu jazmin wa wa kolbin. Apa artinya? Merubah masa. Ro'ai dia telah melihat. Ro'ai. Taro engkau akan melihat atau engkau sedang melihat. Kalau lam taro engkau belum melihat. Coba jenengan bandingkan. Taro engkau akan melihat atau engkau sedang melihat. Kalau bahasa Inggris berarti present tense atau future tense ya, present atau future. Engkau akan melihat atau engkau sedang melihat. Kena lam nafi, engkau belum melihat. Jadi kan rasakan waktunya, bayangkan waktunya. Engkau sedang melihat, engkau akan melihat itu untuk apa? Sekarang atau akan datang. Kalau lam taro, engkau belum melihat. Mundur ke belakang. Makanya lam tadi dikatakan termasuk harfu jasmin wa kolbin. Kolbin itu merubah waktu, merubah waktu. Nah, ini bahasa Arab gini ya. Indahnya di sini ya, indahnya. Monggo nanti kalau yang mau bertanya-tanya silakan ya. Asalkan dinikmati ya. Jangan dijadikan ini suatu beban. Ini insya Allah enak kok ya. Jadi alam taro tidakkah ya engkau melihat kaifa bagaimana fa'ala itu fil madhi artinya dia telah berbuat. Dia telah berbuat. Kalau dia akan berbuat yaf'alu ya, yaf'alu. Nah, di sini ada namanya pelakunya. Pelakunya ini ditandai dengan adanya doma. Rob buka Tuhanmu ya. Jadi bagaimana fa'ala robbuka Tuhanmu telah berbuat. Ya, tadi kan telah berbuat bi bi'ad kepada kaum Ad. Kaum Ad itu di Jazirah Arab, ya. Tempatnya kaum Ad Jazir. Orangnya gede-gede, besar-besar. Kemudian dikatakan di sini eh, berikutnya Iromadha imad ya. Dia adalah penduduk Irom ya, kaum Ad tadi. Memiliki aimat bangunan yang tinggi-tinggi. Ukurannya orangnya besar-besar dibandingkan dengan seluruh yang ada di dunia waktu itu. Jadi kalau ingin berperang dengan suku lain, tak usah kelompok-kelompok. Cukup satu orang disuruh memorak-porandakan apa jenenge kampungnya wong liya bisa. Nggak satu apa kelompok. Satu orang cukup. Nggih, karena orang gede. Jadi dia mendiami, ya dia adalah penduduk Iram,
Dzatil imad, yang memiliki bangunan yang tinggi-tinggi, ya. Imad atau tinggi, dikatakan di sini imad tiang. Kalau kita pernah, dan kemarin Ustadz Hendi tanya, memberitahu saya, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Nah, tadi bagaimana ini yang imad, ya, tiang, bangunan yang tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan di sini berikutnya alati, yang dibahas kaum tadi, ya, yang alati itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki alladzi alati, lo kan dikatakan perempuan, kaum itu dikatakan perempuan, kaum, ya, dikatakan perempuan, ardu perempuan, samawatu langit juga perempuan, ya. Kendaraan sayro itu perempuan, ya. Jadi alat ini berarti kaum tadi lam yuflak, belum pernah diciptakan. Ini dari kata kholako. Kholako itu fil madhi. Kalau fil mudhari'nya yakhluku, dia menciptakan. Kalau ini yukhlaku, jadi mabni lil majhul, bentuk pasif, diciptakan. Kalau kholako, menciptakan. Kholaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan seluruh manusia dalam, siap, belum dah. Sampun niki sudah. Nggih, irama, penduduk iram. Nggih, sampun. Penduduk iram. Ah, kenapa? Oh, nggih. Ini menggambarkan kaum Ad tadi. Kaum Ad tadi dia adalah mendiami daerah Iram, ya, yang memiliki rumah apa dari apa gedung-gedung apa, bangun apa, gunung-gunung di Pahat. Sampai sekarang masih ada, nggih, Gunung Batu. Nah, bedanya katanya kalau teman-teman yang pernah ke Arab Saudi, lek neng ini gunung itu banyak tanamannya. Kalau di sana gunung itu benar-benar batu, nggih. Ini Pak Nanang ya, Pak Wan ya. Batu karena apa beneran nih? Oh, saya belum ke sana, ya. Jadi dengan kecanggihan teknologi itu dia mampu membuat rumah-rumah dari melihat gunung-gunung yang tinggi. Gunung Batu, nggih, bagus presisi. Ya, jadi kayak teknik sipil gitu ya, harus canggih gitu. Ini sebenarnya adalah ingin menunjukkan kepada kaum kafir Quraisy, kamu itu kan apa-apa nih. Itu zaman dulu di Jazirah Arab ada kaum Ad yang dia sudah memiliki teknologi yang tinggi. Nah, nanti akan disebutkan oleh Allah apa akibatnya, ya, dengan membandingkan kaum Quraisy dengan kaum Ad tadi. Nanti insya Allah ada eh di ayat berikutnya. Oke, nggih, sampun Pak Muji nggih. Ayat 7 sampun nggih. Iroma, ya, penduduk Irom. Zati itu kemarin. Kemarin Pak Nanang ngomong Zulhijjah, waktu haji, ya. Zulhijjah, itu memiliki. Zumalin memiliki harta, ya. Lanjut ke berikutnya ke ayat ke-8. Allati, yang kaum tadi itu lam yuflak, belum pernah diciptakan, misluha, yang semisal dengannya, fil bilad. Bilad itu jamak, ya. Jamak itu adalah artinya negeri-negeri. Kalau balad itu mufrad, ya. Wahadzal baladil amin. Wahadza itu satu, ya. Hadza satu. Kalau wahadzal baladi itu satu negeri. Amin yaitu Mekah. Nah, kalau bilad itu artinya jamak dari balad. Berarti di sini kaum Ad tadi lam yukhlaq, tidak pernah diciptakan oleh Allah misluha, yang semisal dengannya fil bilad. Jadi memang dia memiliki ukuran tubuh yang beda dengan yang lainnya. Jadi itu Allah gambarkan kehebatan kaum Ad pada kafir Quraisy, ya. Lanjut ayat ke-9. Wasamud, dan dilanjutkan dengan setelah disampaikan tentang kaum Ad, disambung dengan kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh yang bisa memahat batu. Kemudian Soleh ditantang, kemudian Nabi Soleh ditantang dengan mukjizatnya, memunculkan unta tina dan hamil, ya, dari celah-celah batu, ya.
Nabi Soleh bukan memunculkan unta dari hutan. Bisa jadi ada di hutan ya, atau di gurun bisa jadi ada, tapi dari batu. Ya, itu bagaimana kaum Nabi Soleh akhirnya memotong ya, menyembelih unta tersebut ya. Wasamuda, dan kepada ini kalau di sini kaum Samud ya, Wasamud, dan kepada kaum Samud alladzina yang mereka jabu, ini jamak ya. Alladzina yang mereka jabu. Jabu ini jamak. Mereka memotong. Kalau jaba satu, dia memotong. Jaba. Kalau jamak ini jabu. Kola satu. Kolu banyak. Ya. Kola satu. Kolu banyak. Ya. Kemudian apa itu? Anu. Fa'ala satu. Fa'alu banyak. Ya. Ini jabu. Jadi di sini adalah setelah disampaikan tentang kehebatan kaum Ad, kemudian Quran menyebutkan juga ada kehebatan kaum Samud. Alladzina yang mereka, ya jamak ya, jabu, mereka memotong as syokro, batu-batu besar. Bilwad, di lembah-lembah. Bilwad, lembah ya. Bilwad, di lembah. Bilwad, B-nya itu harus cer ya. B-nya harus cer. Ini B-nya kalau dalam bahasa Arab bisa jadi penghubung sebagai objek. Amantu billahi. Ya, aku beriman kepada Allah. B-nya sebagai objek. Tapi kalau B itu lebih dekat. Sebenarnya kalau kalimat yang cukup dikatakan tidak salah atau sesuai dengan aturan, amantullaha. Amantullaha, aku beriman kepada Allah. Tapi pakai bi, amantu billahi. Bi itu berarti lebih kuat, lebih dekat. Jadi sama-sama sebagai objeknya, Allah sebagai objek, aku beriman kepada Allah. Tapi kalau bi itu lebih kuat. Iya. Jadi khalaqal insana, ya langsung kan dia menciptakan seluruh manusia langsung di fathah. Nah, tapi di sini pakai bi, maka dia lebih dekat. Jadi di sini lebih kuat. Jadi di sini menggambarkan bagaimana kaum sama tadi benar-benar dia itu ini mampu mengukir lembah tadi ya, mampu mengukir lembah, ya, ya memotong lembah-lembah tadi, batu besar. Kemudian Allah memunculkan kembali perumpamaan yang ketiga. Setelah kaum Samud, ya kaumnya lebih soleh, kaum Ad, kaum Samud di Jazirah Arab. Kaum Sad, Ad dan Samud mereka tahu. Kafir Quraisy paham wilayah mereka. Tetapi di sini wa Fir'auna udah lain. Udah keluar dari Jazirah Arab, masuk ke Mesir. Apa Mesir itu? Afrika, gitu. Afrika. Nah, Afrika yang ketika Nabi Musa lari, mereka membelah Laut Merah. Nggih, Laut Merah. Itu melewati dua benua, dari benua Afrika ke benua Asia. Arab itu masuk Asia ya. Asia Timur bagian tengah, makanya disebut sebagai Timur Tengah. Ya. Jadi Allah gambarkan bagaimana kaum Fir'aun ya. Wa Fir'auna dzil autad. Nah, dan Fir'aun ya ini dan wawnya di sini kalau di dalam bahasa Arab waw atof. Artinya dia nyambung terkait dengan kalimat sebelumnya. Ya, seperti gini misalkan, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya. Kalau kalimatnya yang boros begini, artinya lengkap ya, boros ya. Amantu billahi, wa amantu bi malaikatihi, wa amantu bi kutubihi, wa amantu bi rusulihi. Nah, amantunya itu nggak dimunculkan berkali-kali, cukup diringkas pakai wow. Wownya namanya wow atof. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Nah, itu wownya menyingkat, meringkas. Ini juga ini wow tadi di atas sudah menyingkat, menyederhanakan. Kelebihan bahasa Quran, Pak Muji, ringkas. Beberapa penafsiran bisa berbeda, tetapi tidak saling bertentangan, justru saling menguatkan dalam Quran. Misalnya ini ya, wallahu yarzuqu ma yasa bi ghairi hisab. Wallahu Allah yarzuqu
akan memberikan rezeki. Rozako telah memberi. Yarzuku akan memberi. Wallahu yarzuku, Allah akan memberi rezeki, ya. Bi ghairi, dengan tanpa hisab, perhitungan. Itu banyak penafsiran. Ya, yang mungkin bisa saya gambarkan mungkin gini. Wallahu yarzuku mayasa. Allah memberikan rezeki pada yang dia kehendaki bi ghairi hisab. Artinya apa? Allah kalau memberi itu sekarepe Allah. Memang jujur ya, rezeki itu sekarepe Allah. Kita tidak bisa mengatakan keimanan kita ukur dari kadar rezeki, nggak bisa, nggak bisa. Oke, orang kerjanya bisa copy paste. Saya bisa copy paste cara kerjanya Pak Wawan. Tapi rezekinya belum belum tentu. Ya, saya bisa copy paste pekerjaannya mungkin Pak Daroji. Saya bisa coba belajar sebentar, tak buka nang anu. Tapi rezekinya belum tentu sama, ya. Karena memang Allah itu hak prerogatif Allah rezeki dan tidak dijadikan sebagai ukuran, ya. Wallahu yarzuku, tadi ya, wallahu yarzuku mayasa bi ghairi hisab. Allah memberi rezeki pada hambanya itu sakarepe, ya. Bi ghairi hisab itu artinya tanpa hitungan itu sakarepe Allah. Padahal dia gak kerja, males mungkin ya, atau mungkin ya usaha biasa-biasa. Tapi kalau rezeki make, ya. Itu terserah Allah. Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, wallahu yarzuku mayasa, ya, kepada yang dia kehendaki bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab. Artinya itu yang melakukan tuh tidak Allah lihat usahanya apa. Apakah dia berusaha keras? Apakah dia santai-santai? Allah nggak lihat dari usahanya gitu loh. Jadi pertama adalah Allah yang punya mau, ya. Penafsiran pertama pada hambanya. Yang kedua adalah ditinjau dari usaha dari hambanya. Sudut pandangnya beda. Yang pertama adalah kemauan Allah, yang kedua adalah usaha dari hambanya. Jadi penafsirannya beda. Tapi ketika ditemukan tidak saling bertentangan. Jadi gitu. Ini beberapa penafsiran seperti itu. Memang Quran seperti itu. Singkat, ringkas, ketika ditafsirkan tidak berbeda. Ini ada beberapa orang yang saya pernah dengar itu, orang Arab, keturunan Arab tinggal di Amerika, nakal, ya, wong lanang nakal. Ada anaknya nakal, sama ibunya, kamu ke Arab Saudi kana. Punya kolega ya, di sekolah di sana. Pulang, alhamdulillah, tobat ya. Dia menemukan keunikan dari bahasa Quran. Kenapa? Ketika dibolak-balik, dikatakan tadi, artinya dari itu tidak berentangan. Itu yang dia temukan. Jadi ketika dia mempelajari keunikan dari Quran itu ketika dibalik-balik artinya tidak berentangan. Makanya ketika beberapa orang-orang barat ya membaca itu mereka tidak menemukan suatu benturan, ya. Justru semua tafsir yang mungkin sedikit berbeda tadi saling menguatkan atau memberikan hasanah, ya. Jadi itu tadi adalah kekayaan dari bahasa Quran. Di samping Quran itu adalah kitab suci yang penggunanya masih ada. Sedangkan kitab suci yang lain penggunanya sudah nggak ada. Pemakainya bahasa sudah tidak ada. Penggunanya sudah tidak ada. Kalau di Quran masih banyak. Ya, baik, lanjut Wa Fir'auna, dan kaum Fir'aun, Raja Fir'aun ya, Dzil Autad, memiliki pasak. Pasak ini punya pengertian, dia memiliki tentara yang banyak. Ketika dia mengejar Musa, diuber ya dengan tentara yang besar, ya. Jadi dia mengejar Musa dengan tentara yang banyak. Penafsiran kedua adalah dia memiliki tempat-tempat tenda-tenda, kemah-kemah yang tinggi yang dia tenda tadi didirikan dengan menggunakan pasak-pasak, ya. Pasak-pasak tadi digunakan untuk tempat-tempat mendirikan tenda, tempatnya hiburan, ya, tempat hiburan Firaun. Untuk kemaksiatan mungkin ya, maksiatan, ya, karena memang dia bukan orang beriman. Yang ketiga pengertiannya adalah tempat untuk menyiksa. Jadi pasak tadi, tiang tadi itu digunakan untuk menyiksa orang-orang yang membangkang Firaun. Ya, tangan kanan ditaruh di pasak yang sebelah satunya, tangan kiri di sini lagi, kemudian disiksa, ya, ditarik, ya. Atau mungkin ditimpakan batu, sehingga orang tadi ketika diikat di pasak-pasak tadi dia nggak bisa lari, kemudian ditimpakan batu. Jadi cara Firaun menghukum orang-orang yang membangkang kepadanya.
Lanjut nggih. Ini tadi alladzina taghaw fil bilad. Ini menjelaskan Firaun, ya, pasukannya dan pasukannya. Mereka, ya, orang-orang tadi, Firaun tadi dan pasukannya, taghaw, ini fil madhi jamak, jamak, ya, alladzina itu jamak, taghaw jamak. Mereka melampaui batas. Kita pernah dengar toghut, toghut dari kata ini, taghaw, toghut, toghut, ya, dari kata ini. Jadi Fir'aun tadi tahu mereka melampaui batas fil bila di negeri-negeri. Ya, apa melampaui batasnya? Dia tadi apa? Minta dijadikan sebagai Tuhan, ya. Minta dijadikan sebagai Tuhan. Fir'aun itu kalau menurut riwayat tidak pernah sakit, ya, tidak pernah sakit. Istidrot. Semua yang dia kerjakan berhasil, ya, istidrot. Orang istidrot itu kan ketika dia melakukan kemaksiatan kok sehat, rezekinya tambah akeh, ya. Nah, itu berbahaya, ya, istidrot. Sedangkan orang muslim, ini orang muslim, ya, janji Allah disegerakan ujiannya, disegerakan ujiannya. Ketika kita melakukan kesalahan, nggak lama kemudian kita tiba-tiba ono asal apa masalah, ada saja kendala, ya, kendala. Nah, itu katanya ulama-ulama, cara Allah menjaga, ya, cara Allah membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Ketika kita melakukan kesalahan sedikit, tidak lama langsung dibalas oleh Allah, ya, gitu ya. Tiba-tiba kok rasanya hati gundah, ya, padahal tidak ada masalah. Nah, gundah itu, gundahnya seorang muslim itu mendapatkan pahala oleh Allah, gundahnya, ya. Ketika kita melihat sesuatu yang nggak pantas kok gundah, ya pastilah, ya. Oke, tadi siang Ustadz Mauris cerita, ya, Ustadz Mauris. Kalau orang menggunakan Quran sebagai ukuran, ya, maka ukuran tadi menjadi benar. Tapi ketika Ustadz Mauris cerita, ketika dia menggunakan nafsunya, maka walaupun salah dia katakan dia benar. Gini, ya. Ya, ketika dikatakan kamu telah berbuat salah, enggak, saya justru membuat perbaikan, gitu ya. Itu kata Ustadz Mauris gitu. Jadi ukurannya adalah Quran. Nggih, napa? Silakan diingatkan, betul, diingatkan. Nggih. Jadi apa? Betul, ya, atau maksud diingatkan, ya, supaya kita tidak melenceng, diingatkan Allah. Ya, alladzina Fir'aun tadi taghaw, mereka mulai batas fil bilad di negeri-negeri, ya. Ini jamak, ya, tadi, ya. Dia apa? Apa itu? Ingin membunuh Musa, ya, Musa. Kejahatan Fir'aun diantaranya adalah ketika dia membunuh semua bayi laki-laki, ya. Yang Harun kok masih hidup, Musa kok anu waktunya itu nggak setiap sepanjang tahun gentenan gantian. Tahun ini semua laki-laki dibunuh, tahun berikutnya enggak. Nah, waktu gilirannya Harun dia pas gak dibunuh, giliran Musa dibunuh. Nah, akhirnya oleh umiknya Musa dikintir nang sungai diikat, ya. Nah, tiba-tiba qadarullah ikatannya lepas. Nah, akhirnya apa itu, ya, pasrah, ya, pasrah. Tapi Allah punya rencana lain. Ternyata lepasnya tadi jatuhnya ke arah istananya Firaun. Nah, makanya akhirnya Musa dan Firaun itu bersaudara. Musa dan Firaun bersaudara, ya, saudaranya. Orang tua Musa namanya Imron, ya, Imron. Lanjut, ya. Berikutnya tentang Fir'aun tadi, faktaru, maka aktaru itu artinya banyak, kasiron, ya, kasiron banyak. Aktaru ini isim maksur, ya, maksur, ya. Fa'aktaru, maka mereka banyak apa? Mereka memperbanyak, banyak berbuat fiha di dalam negerinya tadi al-fasad, kerusakan, kerusakan, ya. Ini kalau dalam bahasa Arab ini adalah fi'il madhi, ini objeknya, ya, ini jar majrur, ya. Jadi
Fa'aksaru mereka banyak berbuat al-fasada, kerusakan-kerusakan fiha di dalam negerinya gitu nggih. Tapi kenapa kok ditaruh belakang? Nah, ini pernah Mas Indra tanya, kenapa kok terbelakang? Karena biar bunyinya sama, ya. Jadi ini qalqalah, ya. Fa'aksaru fiha, bakal dia sebelumnya adalah ini alladzina taghaw fil bilad. Loh, kan? Kemudian fa'aksaru fihal fasad. Loh, lagi, qalqalah lagi. Ya, kemudian belakangnya ini adalah fasobba alaihim rabbuka sautu azab. Jadi tadi seperti syair ya. Nah, jadi kalau misalkan di apa disusunkan kan sebenarnya ini ditaruh belakang mestinya ya. Jadi fa'aftaru mereka banyak membuat al-fasada, kerusakan fiha di dalam negeri tadi itu. Tapi ini taruh di depan. Ya, jadi ini kembali kepada Fir'aun ya. Kemudian ayat berikutnya ayat ke-13. Fasobba alaihim rabbuka sawta azab ya. Fasobba ya, maka Allah maka sobba fil madhi dia telah menimpakan ya. Dia telah menimpakan alaihim atas mereka semuanya itu. Kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun. Semuanya itu Allah timpakan kepada mereka ya. Fasobba alaihim rabbuka. Ini rabbuka jadi pelakunya. Jadi kalau mau dinormalkan fasobba rabbuka. Ya, Tuhanmu menimpakan musibah alaihim atas mereka. Nah, gitu nggih. Nah, kalau dibuat normal nggih. Tapi ini di sini di majurnya ditaruh di depan. Jadi fasobba alaihim rabbuka ini pelakunya ya. Tuhanmu menimpakan kepada mereka sautu azab. Apa itu? Cemiti azab, azab yang kecil. Azab yang sedikit nggih. Cemiti itu kan cilik. Tapi ini kan perbuatan dari Allah. Allah menyiksa dengan hal yang kecil. Tetapi efeknya adalah kehancuran ya bagi kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun. Cari Allah, kata Allah, ini loh kecil. Nah, campur. Kan kecil. Tapi kecil dari sisi Allah. Dari sisi Allah, nggih. Bumi kan kecil ya. Bumi, betul. Besar bagi kita, benar. Bumi kan kecil. Benar. Burung ababil batu kecil ketika kena kulitnya pasukan gajah tadi meleleh, meleleh, nggih, batu kecil. Loh kok burungnya enggak kebakar ketika iya, ya itu qadarullah ya, sudah kehendak dari Allah. Ya, memang sebenarnya kalau kita melihat bagaimana rahasia Allah memerintahkan kita untuk berbuat itu ya, memerintahkan untuk berbuat, itu kita kadang tuh eh, harus berdasarkan ketaatan, ketakwaan. Wis, aku ini hanya diperintahkan Allah. Contohnya misalkan ketika Nabi Ibrahim dibakar ya kan. Yes, Nabi Ibrahim ya gimana udah pasrah. Tapi Allah ternyata memberikan takdirnya di endingnya ketika sudah dilakukan, yaitu apa itu? Apinya jadi dingin, ya. Terus ketika ini apa? Eh Fanada min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sarya. Itu ketika Allah berbicara kepada Maryam. Fanada maka ada seruan min tahtiha dari ha itu Maryam ya. Fanadaha maka dia menyuruh Maryam min tahtiha dari bawahnya ya. Ya. Allah tahzani jangan kamu bersedih ya. Faja'ali rabbuka tahtaki. Allah jadikan di bawahmu itu sungai ya. Kemudian fahuzi ilaiki